Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga. Lu Kristen Apa? cuy. Ya nggak apa-apa, semangat Lebaran. Emang salahnya di mana? Ngomong-ngomong soal lebaran, lu tahu nggak sih ada makanan apa tuh sih yang tiap kali ada lebaran itu? Opor ayam, Jajar genjang. ketupat. Oh iya. Ah, lu sadar nggak ketupat tuh punya maknanya banyak loh ternyata. Sejarahnya panjang banget ternyata. Karena selalu ada waktu lebaran. Jauh sebelum itu bahkan. Dari mana? Tradisi ketupat itu diyakini dari budaya orang-orang Asia Tenggara. Dibawanya oleh orang-orang Austronesia. Nah pertanyaan gua, orang Austronesia itu orang apa? Lu barusan nyebut. Nah kan gua baca teks. Goblok. Jadi Indonesia itu dulu itu ada gelombang migrasi. At least pas masa prasejarah itu 3 kali. Yang pertama dari Afrika, kemudian Austroasiatik, which is ini yang kalau lu pernah dengar orang Indonesia dari Yunan, yaitu yang ketiga itu orang-orang Austronesia datangnya dari Taiwan. Masuk sekitar 4.000 tahun yang lalu. Nah mereka memasuki Indonesia diperkirakan pertama tuh masuk ke Borneo, Sulawesi, kemudian baru menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi mereka bawa ketupat ngapain cuy? Nah orang Austronesia itu berlayar, otomatis butuh makanan kan? Ya kan, dia butuh makanan yang tahan lama, awet. Gak mungkin nanam beras dong di kapal. Iya bener juga. Nah jadi dia kan bisa mancing ikan. Bisa, tapi kan kurang karbohidratnya pak. Protein doang nggak cukup, capek di kapal pak. Jadi dia butuh karbohidrat. Nah mereka bikin makanan dari nasi yang dibungkus dari anyaman daun kelapa. Hasilnya jadi sih ya mirip-mirip lontong lah ya, ketupat. Dan itu lebih awet. Nah seiring berkembangnya zaman, ketupat ini berkembang banget di daerah Jawa, terutama di era Wali Songo. Lah? Iya. Kok malah? Sunan Kalijaga. Oh. Nah, Sunan Kalijaga ini kan sunan yang kreatif. Beliau berdakwah menggunakan, lebih tepatnya mengadaptasikan budaya lokal buat membantu dia berdakwah, buat penyebaran agama Islam. Jadi dia itu istilahnya kayak asimilasi supaya agama baru ini bisa lebih diterima oleh penduduk lokal. Dan ini juga sebabnya mengapa kalau lihat potretnya Wali Songo nih, Sunan Kalijaga itu pakainya belangkon. Belangkon. Yang lain pakai sorban, dia belangkon. Dia pakainya belangkon. Ini kreatif banget. Tapi kenapa kalau gitu harus dianyam cuy? Itu nggak repot. Apa lu kenapa nggak pakai daun pisang terus lu gulung aja gitu kayak lontong? Kan lebih nggak simple. Itu ada maknanya sebenarnya. Nah ini dari Sunan Kalijaga juga. Nah anyaman itu kan kompleks, ribet ya. Nah itu ngelambangin kesalahan manusia. Jadi kita itu penuh dosa. Iya betul. Ngelambangin gini, manusia itu banyak kesalahan, ribet, ruwet hidupnya. Tapi waktu ketupatnya udah dibuka, dalamnya nasi putih, bersih kan? Nah itu ngelambangin ketika kita ngelakuin kesalahan dan kita terbuka, minta maaf, kita kembali lagi ke fitrahnya kita. Menjadi orang yang putih bersih. Balik lagi, makanya kalau misalnya lebaran kan, mohon maaf lahir batin. Itu kan kita minta maaf, kita maafin orang, kita balik lagi jadi orang yang baik lagi, bersih lagi. Tapi habis itu selesai besoknya ngejulit lagi. Nah itu terserah Anda, gitu. Makanya kalau dalam bahasa Jawa, ketupat itu disebutnya kupat. Ngaku lepet, ngaku kesalahan. Betul. Pantesan. Apakah ini sebabnya ketupat itu sangat amat populer ketika waktu lebaran? Betul, dan biasanya dimakan pakai apa? Opor ayam sama cabai, sambal goreng ati, sambal goreng bajak. Itu kenapa? Karena enak doang atau ada lambangnya? Ada lagi? Ada lagi filosofisnya. Makanya jangan asal makan enak aja Anda. Harus belajar kayak ginian. Nah, opor ayam sama sambal ini melambangkan keseimbangan dan keberanian dalam hidup. Ayamnya melambangkan yang mana, sambalnya yang mana? Keseimbangan. Sambalnya melambangkan keberanian. Karena kita butuh keberanian buat mengakui kesalahan kita, buat minta maaf. Kita butuh keberanian untuk makan pedas. Nah, itu juga. Nah, tradisi ini diperkenalkan sekali lagi oleh Sunan Kalijaga. Again. Yang dikenal dengan tradisi Bagda Kupat. Ini kalau yang orang Jawa pasti tahu. Pasti tahu. Nah, cuma harus lu jelasin kenapa nih Bagda Kupat. Bagda Kupat itu biasanya mulai dilakukan nih seminggu sebelum lebaran. Intinya adalah lu membagi-bagikan masakan ketupat ke tetangga-tetangga, kerabat, keluarga sebagai lambang maaf-maafan. Ibaratnya kalau lu nggak berani minta maaf langsung, wah kasih ketupat deh gitu ya. Ini maaf ya. Gak gitu juga caranya. Bukan gitu. Ini menyimbolkan silaturahmi serta maaf-maafan minal aidin wal faizin. Lu kan kalau misalkan minta maaf lu harus bawa sesuatu dong untuk menunjukkan niatan begitu loh. Nyogok lah ya, nyogok. Ya, habis itu. Iya. Apalagi kalau lu punya tetangga yang tukang julid gitu kan. Tapi habis itu besoknya mau julid lagi kayak kata lu tadi. Gitu. Nah, tapi uniknya walaupun setiap bagian dari Indonesia tuh makan ketupat, cara makannya beda-beda coy.
Kalau di Jawa itu kupat, ada kupat tahu, kupat sayur, apalagi? Oh, kupat tahu, kupat sayur yang paling ngetop kita bahas lebaran aja deh. Kalau di Kalimantan, ketupat itu namanya ketupat kandangan. Karena ketupatnya dikandangin? Ya ketupat kayak dikandangin sih di mana-mana ya. Diikat kan ya. Cuman bedanya adalah dimakan dengan ikan gabus. Ikan haruan. Haruan atau snakehead. Dan memang kalau di Kalimantan, ikan haruan ini adalah produk lokal yang paling penting dalam semua acara besar pasti ada, bahkan sampai mempengaruhi inflasi di sana. Padahal kalau di Amerika jadi hama. Invasif, hama. Di Indonesia jadi ikan, sekarang dipiara buat jadi ikan hias sebenarnya. Itu kalau dilepasin ke empang, habis itu ekosistem. Tapi emang enak ikannya. Dan uniknya dimakan pakai kuah santan yang kental, rasanya gurih banget. Kalau di Jawa sama Sumatera, paling khas itu pakai opor kalau di Jawa. Kalau di Sumatera pakai rendang. Itu udah top lah. Udah top tiernya lah. Paling ngetop. Tapi uniknya di Betawi ada lagi khasnya sendiri. Apa dong? Ketupat babanci. Jadi ketupatnya kayak begitu? Ya, enggak dong. Enggak gitu. Cuman ya disajikannya dengan lebih... sumpah itu namanya babanci? Babanci, serius. Disajiinnya cuman lebih ke khas Betawi lah. Kuah-kuahnya, santan-santanannya itu agak beda. Kalau ada yang orang Betawi, coba komennya itu ketupat babanci beneran kayak beneran, gitu. Itu beneran ada. Gue yakin ada. Yakin gue ada babanci. Gue pernah denger. Kalau nggak salah gue pernah coba juga dan enak. Oke. Gitu. Nah, terus ada lagi di Bali dan NTT. Di Bali disebutnya bukan ketupat atau kupat, tipat. Itu singkatan apa lagi? Gua nggak tahu singkatannya, cuman kalau tipat ini digunakan kebanyakan buat upacara keagamaan di Bali. Oh iya, biasanya kalau gue dulu tinggal di Bali ada tipat, ada lawar sama sate lilit. Kalau yang ini tidak boleh dibagikan waktu lebaran. Jangan dibagiin pas lebaran. Ini bisa memicu kerusuhan. Karena haram. Kalau yang ini, jangan disebar pas lebaran. Kalau yang ini. Di Lombok ada namanya ketupat Tanjung. Pakai apa, rajungan? Nah, kalau ketupat Tanjung dimakannya pakai ikan sama bumbu kacang. Pecel dong. Gue nggak bayangin ini mungkin ikan itu kayak dipanggang gitu ya, terus kasih bumbu kacang. Bentar, yang dikasih bumbu kacang ikannya apa tupatnya? Ya tiga-tiganya lah, bareng-bareng lah harusnya lah. Oh, jadi ini tuh kayak gado-gado atau lontong pecelnya ala Lombok. Gini, bayangin biar enak mungkin kayak sate kali ya. Kayak sate. Oke. Nah jadi tuh unik banget, walaupun makanannya sama, tapi setiap daerah di Indonesia punya khasnya masing-masing. Adaptasinya ada aja dengan makanan lokal. Ini juga menggambarkan penyebaran Austronesia yang mereka itu masuk ke Indonesia, dan kehebatannya adalah ini adalah salah satu migrasi yang berakhir dengan sangat damai, nyaris nggak ada perang. Mereka itu masuk bergabung dengan penduduk lokal menjadi suku Jawa, suku Sumatera, suku bla bla bla, sama kayak ketupat yang menyebar kemudian beradaptasi dengan budaya lokal sehingga menghasilkan cita rasa masing-masing. Ini sebenarnya sama juga dengan spiritnya Lebaran ya, dimana kita tuh memaaf-maafkan, kita silaturahmi nggak cuman ke orang-orang yang seagama aja. Tapi orang-orang kalau misalkan lebaran gua juga selalu dikasih ketupat sama opor ayam sama tetangga. Itu lu dia. Dapat lah, walaupun saya Kristen, dapat juga. Dapat juga. Nah, itu spirit lebaran sebenarnya, tanpa mengkotak-kotakan agama kamu apa, tapi kita sebagai satu bangsa tetap bisa share kebahagiaannya kita. Orang Islam lagi berbahagia karena lebaran, kita bahagia sama-sama. Orang Kristen kalau Natalan bahagia sama-sama. Cuman yang Kristen tahu diri, jangan bagi-bagi babi. Bagi-bagi yang halal. Nanti kalau lagi ada angpauan, kita juga bagi-bagi angpau bersama. Untung gue belum merit, gak boleh. Kamu yang bagian begini. Iya, saya begini aja. Dan episode kali ini adalah bagian dari serial Tasting Indonesia. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh dunia. Kami dari Food Chronicles mau mengucapkan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ayo berburu ketupat, cepetan.